Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiana Rizky Amaliatasa dengan NIM 202105200031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper tugas akhir pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Zainuri, MSI, dengan tema Manajemen Publik Baru atau NPM. Dalam sejarahnya, NPM ini awal sekali dikenal dan disingkat menjadi NPM oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Dari kacamata historisnya, NPM atau New Public Management merupakan pendekatan baru pada manajemen modern di sektor publik yang berawal di Eropa, New Zealand, dan Australia pada tahun 1980-an dan menguat pada 1990-an. Munculnya New Public Management ini merupakan suatu bentuk dari kesadaran untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan juga komprehensif. Lalu munculnya NPM ini sendiri juga dikarenakan birokrasi pemerintahan yang dicitrakan sebagai lembaga yang lamban, tidak efisien, kualitasnya yang rendah, dan lain-lain. Lalu NPM ini juga muncul karena tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi yang menguat seiring perkembangan zaman. Dalam pengertiannya sendiri, New Public Management atau NPM merupakan pembaharuan pada tata kelola sektor publik dengan memperkenalkan ide atau gagasan yang telah dilakukan atau dipraktikkan dalam kegiatan bisnis pada sektor swasta. Dapat dikatakan pula manajemen pabrik baru ini menjadi paradigma baru dalam manajemen sektor publik, yang mana hadir untuk melakukan spirit kerja dalam ranah bisnis ke dalam ranah publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sektor publik. NPM ini juga menjadi pendekatan baru terhadap manajemen publik dan birokrasi yang mana memiliki fokus pada gerakan, yaitu pengadopsian dari keunggulan dalam teknik atau cara dari manajemen pada perusahaan di sektor swasta ke semisal berkaitan dengan mekanisme pasar, kompetisi tender, dan lain-lainnya. Pada teori ilmu administrasi publik sendiri, paradigma dari New Public Management ini memiliki keyakinan bahwa sistem tata kelola relasi antara satuan atau unit kelembagaan pemerintah dengan para customer-nya dianggap sama dengan proses relasi transaksi yang dijalankan dalam sektor bisnis. Lalu, New Public Management sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama, menurut Hood 1991, ialah yang sebagai berikut. Pelaksanaan tugas dari manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajemen profesional di sektor publik. Lalu, terdapat standar kinerja dan ukuran dalam kinerja secara jelas. Lebih menekankan pada pengawasan dan penilaian pada output dan outcome yang dihasilkan. Lalu, adanya pemecahan atau pembagian unit-unit kerja yang dibawahi pada sektor publik, atau dapat pula disebut dengan desentralisasi. Selanjutnya, menciptakan persaingan yang sehat pada sektor publik. Terdapat pengadopsian dari manajemen sektor bisnis menuju sektor publik. Lalu yang terakhir, adanya penekanan yang lebih besar terhadap kedisiplinan dan juga penghematan dalam penggunaan sumber daya. Karakteristik NPM yang selanjutnya yaitu berdasarkan market-based governance, yaitu perubahan atau reformasi pada sistem birokrasi pemerintahan yang klasik menuju pada birokrasi modern yang berorientasi pada pasar atau market base. Tujuan dari organisasi dan individunya ditetapkan dengan jelas, lalu fungsi pemerintah lebih ramah pada pasar atau market friendly, lebih bersifat mengarahkan, dan juga lebih memfasilitasi atau steering. Adanya kecenderungan mengurangi fungsi-fungsi pemerintahan melalui privatisasi. Privatisasi ini sendiri dapat diartikan
dengan adanya suatu proses pemindahan atau peralihan kepemilikan yang semula hal tersebut milik umum atau milik pemerintahan menjadi milik swasta atau perseorangan. Lalu karakteristiknya yang terakhir ialah masyarakat dianggap sebagai customer atau pelanggan, relasi birokrasi, serta pengguna jasa yang dipahami sebagai transaksi bisnis. Implikasi manajemen publik baru pada penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yang pertama, perencanaan menjadi memiliki target yang jelas. Hal ini dikarenakan dalam sektor pasar atau bisnis, seorang pebisnis tentu saja memiliki target yang harus ia capai dalam kinerjanya. Sehingga dengan adanya pengadopsian dari teknik ini yang telah diterapkan oleh sektor pasar atau bisnis ke dalam penyelenggaraan sektor publik, dari manajemen publik baru ini tentu juga akan mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang kedua, anggaran berbasis kinerja atau value for money. Hal ini akan tercapai jika pengeluaran dari negara tersebut dipergunakan secara efisiensi dan efektif. Akuntabilitas dalam keuangan publik tersebut meningkat, serta adanya ketercapaian transparansi dalam mengelola anggaran publik tersebut. Lalu, proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, yang mana keterlibatan dari NPM ini dengan diadopsinya cara yang telah diterapkan oleh sektor bisnis atau pasar ke dalam pelayanan sektor publik, memiliki tujuan untuk memperbaharui proses pelayanan pada penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, sehingga kepuasan terhadap pelanggan atau masyarakat ini dapat terpenuhi. Lalu, perolehan hasil yang dapat diukur capaiannya. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dari NPM pada penekanan output dan outcome yang dihasilkan, di mana sehingga perolehan dari hasil tersebut harus dapat diukur capaiannya agar adanya kejelasan dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan. Yang selanjutnya ialah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang bermutu dan berkelanjutan. Keterlibatan dari NPM ini pula membawa reformasi dalam sektor pelayanan publik. Nah, hal ini juga tentu akan memberikan dampak yang menuju pelayanan yang bermutu dan berkelanjutan. Dengan terciptanya pengadaan layanan publik yang lebih efisien dan lebih efektif dalam mencapai kenyamanan pelanggan. Lalu, selain itu, implikasi manajemen publik baru pada pelayanan pemerintahan. Hal ini dapat kita lihat implikasinya, yaitu yang pertama, praktik pelayanan publiknya berdasar pada pertimbangan ekonomi yang rasional. Lalu, membawa manajemen pelayanan publik dari layanan tradisional yang berbasis aturan menuju layanan yang digerakkan oleh kompetisi, yaitu yang berbasis dengan pasar. Dalam pelayanannya juga, masyarakat berperan sebagai pelanggan atau customer, dan pemerintah sendiri berperan dalam mengarahkan atau steering terhadap pasar. Reformasi dari birokrasi pemerintahan Indonesia sendiri, sebenarnya gerakan reformasi ini terutama pada reformasi publik, terutama pada reformasi politik telah dilakukan sejak 22 tahun yang lalu. Dan di tahun 1998, gerakan reformasi itu berhasil menjatuhkan kepemimpinan Orde Baru, yang mana para mahasiswa, para sektor publik lainnya mengadakan aksi protes besar-besaran yang mana menjatuhkan kepemimpinan Orde Baru dan membawa bangsa Indonesia ke era reformasi. Nah, di awal era reformasi ini sendiri, saat awal era reformasi ini dimulai, pemerintah itu sudah mewacanakan terlaksananya reformasi birokrasi, yang mana di tahap awal dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintah daerah,
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, yang mana undang-undang ini menjadi titik awal diberlakukannya asas desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata. Yang selanjutnya, undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Lalu, agenda reformasi birokrasi juga diikuti dengan masuknya konsep-konsep baru, seperti konsep dari good governance, entrepreneur bureaucracy, dan reinventing government. Lalu, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2025, dan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2014. Pada manajemen publik baru sendiri, sebagai basis dari reformasi birokrasi pemerintahan, terdapat beberapa hal, yaitu sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan anggaran berbasis kinerja, yang mana anggaran berbasis kinerja ini menurut PP nomor 90 tahun 2010 memiliki tujuan yang sama dengan NPM, yaitu meningkatkan kualitas anggaran publik dalam penyelenggaraan layanan publik. Lalu yang selanjutnya, standar pelayanan minimal atau publik, lalu kontrak pelayanan, standarisasi akuntansi keuangan, laporan akuntabilitas kinerja, audit mutu pemerintahan, lalu yang terakhir ialah inovasi penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya sendiri, manajemen publik baru ini tentu banyak menuai kritik. Di antaranya ialah menekankan semangat private, menimbulkan disparitas pelayanan, serta berkurangnya partisipasi dari publik. Lalu, untuk penerapan manajemen publik baru sendiri atau New Public Management ini di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu adanya sistem desentralisasi, adanya privatisasi, downsizing atau dengan kata lain penyederhanaan struktur pemerintahan, restrukturisasi pada birokrasi pemerintahan, serta manajerialisme dan pengelolaan yang mengadopsi cara kerja dari sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik. Di Indonesia sendiri, New Public Management atau NPM ini telah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sendiri menjadi bentuk dari pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mencapai misi serta tujuan dari organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Perkembangan dari New Public Management yang masih berlanjut hingga sekarang ini menunjukkan perkembangan yang positif pada pelaksanaannya, yang mana pengaruhnya memiliki dampak pada peningkatan kinerja pemerintah sendiri. Sampai pada ujung dari presentasi ini, kesimpulannya ialah manajemen publik baru atau New Public Management menjadi suatu paradigma atau pendekatan baru yang mengadopsi keunggulan dari cara yang telah diterapkan dalam sektor swasta ke dalam sektor publik, yang mana hal ini bertujuan untuk mencapainya kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, serta dalam hal ini pula terjadi perubahan atau reformasi pada birokrasi yang lebih modern dengan berorientasi pasar atau market based. Mungkin sampai di sini presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.